Kita memperingati hari ulang tahun Senawangi yang ke-47. Sekalian ini kado untuk HUT Kemerdekaan RI yang ke-77. Serta semuanya yang perwayangan yang sedang kita lakukan ini dalam rangka menuju mencapai cita-cita Indonesia sebagai rumah wayang dunia. Para penggiat seni pertunjukan, khususnya wayang orang, terus menciptakan bagaimana kesenian adiluhung ini beralih bentuk senapas dengan kondisi zaman. Kesenian wayang orang perlu digarap dengan gairah milenial. Rasa Rupa Bisma menjadi tema yang diambil dalam pertunjukan wayang lintas media yang digelar oleh Triardika Production dan Wayang Kautaman dalam rangka mengisi program Teater Wayang Indonesia di Teater Kautaman Gedung Pewayangan TMI Jakarta Timur, Minggu, tanggal 21 Agustus 2022. Eni Sulistiowati, selaku produser pergelaran wayang lintas media Rasa Rupa Bisma mengatakan, aktualisasi dari segi cerita dan penggarapan diharapkan dapat membantu cara pandang halayak dalam memahami makna yang terkandung dalam sebuah pertunjukan wayang. Pertunjukan wayang lintas media, Rasa Rupa Bisma ini merupakan bagian dari upaya memperkaya nilai-nilai estetika secara visual maupun audio. Diharapkan generasi muda semakin semangat menekuni dan mendalami nilai-nilai seni budayanya, khususnya wayang. Pertunjukan ini juga merupakan perjuangan segenap lapisan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita luhur, yaitu menjadikan Indonesia sebagai rumah wayang dunia. Pertunjukan kali ini kita buat untuk menjembatani pemasyarakatan wayang kepada lintas generasi, mulai dari generasi milenial, generasi Z sampai dewasa dengan inovasi-inovasi yang sudah kita bikin. Ada komiks, ada film, lalu ada tidak meninggalkan wayang tradisinya. Jadi dalam rangka apa Mbak diadakan pertunjukan itu? Kita memperingati hari ulang tahun Senawangi yang ke-47. Sekalian ini kado untuk HUT Kemerdekaan RI yang ke-77. Serta semuanya yang perwayangan yang sedang kita lakukan ini dalam rangka menuju mencapai cita-cita Indonesia sebagai rumah wayang dunia. Itu bisa jelaskan Mbak ini untuk generasi muda untuk lebih mengenal wayang ini bagaimana? Ya, bagi generasi muda silahkan kalian berinovasi bahwa wayang tradisi bukan lagi kuno. Please hilangkan imajinasi itu bahwa kalian bisa berinovasi ke digital, ke dunia film. Silahkan membuat berkarya tentang wayang ke dunia entertain, ke dunia film. Dan kita sudah buktikan bahwa ini adalah semacam dummy bahwa wayang tradisi bisa dijadikan ajang produksi yang bernilai ekonomis. Mbak, itu bagaimana? Ini proyek pertama ya? Tiga media ini. Kesini Mbak. Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya hari ini, Mbak? Boleh dijawab temanku lagi? Boleh. Ya. Kira agak rapat aja nggak Mbak? Oh iya. Ke kamera Mbak. Ya, hasilnya Ya. sebetulnya sih memang kita awalnya belum terbayang juga akan seperti ini ya, karena kita waktu itu masih wacana ingin buat film, ingin buat sesuatu yang bisa menarik anak-anak muda gitu. Ya kita diskusi terus ya mencobalah membuat sesuatu. Akhirnya muncullah seperti ini. Kita juga nggak menyangka akan hasilnya aja kita baru tahu. Oh, setelah kita melihat secara keseluruhannya seperti ini ya, alhamdulillah kita lega dan pastinya bangga ya, karena mungkin ini karya kita pertama yang mudah-mudahan bisa diterima khususnya anak-anak muda. Ada evaluasi, Mbak? Oh sangat karena masih banyak kekurangan di sana sini. Memang kita baru pertama jadi pasti akan banyak evaluasi. Mudah-mudahan di kemudian hari hasilnya akan bisa kita. Artinya perlu diskusi dengan stakeholder lain sehingga menghasilkan seperti ini. Oh iya, kita prosesnya itu tidak serta-merta ya. Pertama itu ide awal dulu dari
pemilik ide cerita nih, sutradara Mas Nanang HP, menyampaikan ide-ide gimana kalau kita membuat wayang lintas media seperti apa. Lalu kita mencoba untuk mencari bagaimana bentuk yang kira-kira bisa dijadikan satu dalam panggung. Kita inovasi dulu sebelumnya, dan trial itu banyak gitu ya. Jadi sebelum jadi pertunjukan malam ini, trial sudah kita lakukan. Ini pengamatan saya, sepertinya ada newcomer atau bukan pemain wayang yang dilibatkan juga dalam pameran atau orang baru. Kalau di yang di film tadi semuanya itu sebenarnya pemain wayang. Tokoh Bisma itu dia aktor dari teater. Dia teater, memang teater. Jadi begitu dia penjiwaannya sangat luar biasa, dan kita pemilihan peran itu sangat milih. Mungkin tadi ada yang sedikit modern gitu. Kita menggandeng balet ya, tari kontemporer, balet, kemudian kita gabungkan dengan adanya lagu yang tentu sudah disinkronisasi dengan film dan gamelan Jawanya ya. Jadi itu memang benar, itu baru. Jadi kita mencoba menggabungkan itu dan menarik generasi muda. Ayo, kalau kalian ini dunia modern tuh bisa kita kawinkan dengan dunia tradisi gitu. Goalsnya sendiri apa sih? Siapa sih? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Ya udah dulu lah, gue belakang. Dengan kolaborasi ini goalnya apa? Diharapkan ya, artinya artinya wayang tidak hanya menjadi sebuah tontonan nostalgia gitu ya, tapi benar-benar bisa menarik khususnya generasi muda untuk bisa berkarya, entah membuat sesuatu apapun lah, tapi intinya kita menawarkan sebetulnya lebih ke wayangnya, mungkin untuk bisa lebih mengenali ceritanya, lebih mengenali tokohnya, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita wayang. Nah itu kan bisa dikembangkan sama anak-anak muda sekarang. Yang balet tadi tuh artis film tuh, yang balet tuh Dia Seto. Ini kan pertunjukan ya disebut 3 dimensi lah ya kalau menurut saya. Jadi ada banyak orang, ada film, ada komik. Saya tertarik ketika di bagian tengah ada komiknya gitu ya. Terus ada yang membaca narasi yang ada di komik itu. Ada seorang wanita membaca. Nah, menurut saya itu pas buat milenial. Maka itu bagian dari rencana. Betul. Kenapa harus ke milenial? Ya karena itu PR yang terberat kita adalah membuat wayang itu dikenal oleh generasi, bahkan itu komik itu bukan milenial sebenarnya, tapi generasi Z. Kita anak-anak yang kecil itu kan sukanya komik. Kita mencoba komik tadi sebenarnya just mengenalkan tokoh-tokoh wayang dengan gaya komik yang bisa diterima oleh anak-anak gitu. Kalau milenialnya sudah yang di film, yang apa tadi gitu. Mas. Jalan ceritanya kan ya oke lah ya. Komiknya hitam putih kan. Betul. Next time jadi warna. Nasionalis. Akan dirubah seperti warna. Ini hitam putih dulu. Karena prosesnya kan singkat ya, kita waktunya memang nggak cukup, harus banyak waktu. Kita kan mepet sekali ya, waktu itu kita mulai bulan Juli. Kayaknya Juli. Enggak mungkin Enggak sebulan lebih, tapi itu memang waktunya prosesnya sih kurang lebih dari 3 bulan. Tapi ide-ide itu sebelumnya sudah, cuman mulai film, mulai pengambilan, pemilihan lokasi udah 3 bulan sebelum. Yang lama itu film. Oh lama ya film. Mencari lokasi yang cocok. Lokasinya juga Di Jawa Tengah, Karanganyar. di Karanganyar. Bagus tuh, bukitnya bagus banget. Oh keren ya. Kapan-kapan kita diajak ke sana. Ya pernah, gue pernah ke sana. Tapi nggak harus outdoor kan, film bisa dibikin indoor juga. Saya kan green screen. Iya. Yang pemain yang generasi Z itu Tadi ada artis film itu dia juga. Yang baca narasi yang Oh itu si Woro itu berawal. yang main gitar. Dia tuh berawal dari Dalang Cilik sebenarnya. Dalang Cilik si Woro. Juara. Itu yang sebetulnya saya bilang milenial banget. Iya. Semuanya kan ada
Aktor wayang Agus Prasetyo, yang juga bertindak sebagai sutradara dalam pertunjukan ini menyampaikan, memadukan antara sinema dengan komik digital dan ketersambungan emosi dengan wayang panggung, membutuhkan sensitivitas dan harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi tempelan-tempelan belaka. Tentu saja ini sebuah proses yang memang butuh komitmen. Jadi atas ide kreatif Nanang HP sebenarnya untuk membuat proyek besar ini, bagaimana memproses awal film di outdoor, di tempat-tempat yang memang mempunyai landscape yang diinginkan untuk pengambilannya. Itu kemudian memadukan antara sinema dengan komik digital, bahkan ketersambungan emosinya dengan wayang panggung sendiri. Ini memang membutuhkan sensitivitas dan memang benar-benar harus super hati-hati supaya tidak hanya menjadi tempelan-tempelan seperti itu. Jadi secara emosi antara film, komik dan wayang panggung itu harus mengalir tersambung. Itu memang yang dibutuhkan ya istilahnya sensitivitas itu tadi. Masuk pewarnaan dengan coloring filmnya ya. Pewarnaan dengan coloring film bahkan itu harus menyambung, gradasinya tidak terpisah antara warna di film dengan warna di panggung. Makanya kita kali ini menggunakan warna-warna yang cenderung natural, lebih soft, tidak menggunakan warna-warna yang mencolok atau ya ada pertimbangan dengan tata cahaya juga, tata lampu itu bagaimana lampu ini menjadi eksekutor bagi suasana adegan. Nah itu kita kostum ini bisa menjadi satu aksesoris, bisa dua semacam menjadi kanvas bagi tata cahaya itu, seperti itu juga pertimbangannya. Setelah keberhasilan ini, ada planning lain yang ada evaluasi lagi perbaikannya seperti apa? Kami tentu saja hari ini baru membuka. Harapannya ke depan ini akan berlanjut dan kami berharap ini menjadi awal Pengen bikin film bagaimana nah ini dia bagaimana mungkin film wayang atau model-model seperti ini, tapi yang lebih ya laku dijual dan lebih grande lagi lah gitu. Dan ini sebenarnya satu tantangan dan satu bukan keharusan, tapi ini sudah PR kita, bagaimana nanti ke depan itu kita nyambungkan wayang ini ke generasi sekarang milenial, generasi Z dan generasi yang akan datang itu, yang sekarang masih relatif berjarak dengan yang namanya wayang. Dalam pertunjukan wayang lintas media, Rasa Rupa Bisma ini ada penampilan khusus mewakili generasi milenial, seorang seniman remaja, Vina Augustin Ardika Putri yang membawakan lagu Amba Bisma mengiringi dua penari balet yang juga dari generasi milenial, Dea Seto dan Bobby Ari Setiawan. Generasi yang bisa meneruskan budaya Jawa terutama, dan untuk saya yang melaksanakan ini hanya sebagai hobi aja gitu, senengnya udah kebangetan gimana yang emang pekerja seninya gitu kan, ya patut dilestarikan lah, apalagi untuk generasi saya. Ini kan orang tua kamu kan memang di dunia wayang ya, yeah. Jadi kamu bilang berojo dan betul gamelan gitu. Bagaimana kamu menyikapi maksudnya siap nggak jadi generasi penerusnya ibu dan Kalau saya kebetulan orang tua saya membebaskan untuk minat anaknya, cuman saya sudah tahu kalau keluarga saya emang bidangnya di sini, cuman mereka tidak membatasi saya untuk mengenal dunia lainnya gitu. Tadi kan nyanyi ya? Iya. Dunia kamu sepertinya nyanyi apa wayang? Kebetulan dua-duanya kegemaran ya. Mungkin untuk di dunia karir bisa beda gitu. Ada rencana mau rilis lagu?
doain aja. ini pertama kali Iya, pertama kali. ikut dalam pementasan ya. Tercapai nggak yang diharapin oleh ayah dan ibu, bahwa ini cocok untuk dinikmati oleh generasi milenial, bahkan generasi Z. Ada balet, ada bunyi piano yang nempel sama bunyi gamelan, itu unik banget. Terus ada kartun tadi, ada komik. Menurut kamu keinginan ibu dan ayah dan teman-teman yang lain supaya dengerin milenial sampai nggak? Sampai pastinya, apalagi kan generasi kita sekarang lagi gemar banget sama namanya komik-komik. Jadi pengenalan yang mereka, point of view yang mereka punya, oh ada di sini gitu. Jadi mereka bisa mencari tahu, oh ternyata wayang nggak sekadar ini aja ya, nggak cuma melibatkan orang-orang tua aja ya gitu, old school gitu. Jadi banyak anak mudanya, terus lebih kreatif juga kan. Artinya kamu siap nggak jadi public relationnya wayang Indonesia supaya mendunia gitu untuk milenials dan generasi Z? Siap nggak jadi PR-nya? Kalau dikasih kesempatan pasti mau lah. Yakin ya? Yakin dong. Iya nggak apa-apa. Dia mamanya humas, anaknya jadi brand ambassador. Kalau harapanmu sendiri gimana dengan setelah tampil di pementasan wayang? Kalau saya karena ini pengalaman pertama juga, mungkin untuk melakukan lagi bisa ya, karena udah tahu arenanya juga, udah bisa dapat feelsnya, oh gini ya di lingkungan orang-orang yang pencinta wayang seperti itu. Jadi ya seneng aja gitu. Mungkin bisa menjadi hobinya, bisa diteruskan lagi seperti mama dulu kan, berawal dari hobi juga. Berarti next tempat duduk di belakang saya ini isinya anak muda semua. Sudah jelas. Iya.